Mendapatkan hidup baru setelah transplantasi ginjal, itulah keseharian Tony Richard Samosir kini. Tony bisa kembali sehat dan aktif setelah tahun 2016. Sang istri mendonorkan satu ginjalnya untuk Tony. Saya adalah pasien gagal ginjal sejak tahun 2009. Begitu. Pada saat itu usia saya sekitar 27-28 tahun, ya. Nah, selama 2009 sampai dengan 2016 saya menjalani yang namanya cuci darah begitu dengan tindakan hemodialisis ya. 2016 saya melakukan transplantasi ginjal. Saya coba berpikir pada saat itu ya, bagaimana saya masih muda itu gagal ginjal dan baiknya memang harus dilakukan transplantasi ginjal begitu untuk meningkatkan kualitas hidup. Akhirnya istri saya maju sebagai pendonor. Nah, pasca mendonorkan ginjal itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara ginjal 1 dan ginjal 2 ya. Dan istri saya masih sehat sampai sekarang. Istri saya masih bisa hamil dan melahirkan. Jika dilihat pada saat hamil sampai melahirkan itu kreatininnya, fungsi ginjalnya normal-normal saja. Saya pun begitu. Hidup saya kembali sehat, hidup saya kembali normal. Saya bisa bekerja, saya bisa beraktivitas, saya bisa melakukan banyak hal. Ketika divonis gagal ginjal, hidup Tony meredup. Saya hipertensi pada saat itu. Nah, tidak berapa lama memang saya harus menjalani terapi cuci darah begitu ya. Saya didiagnosis ya kamu harus melakukan tindakan cuci darah. Intinya seperti ini. Orang yang gagal ginjal kalau tidak menjalani cuci darah maka mati. Jadi mereka memang hidup tergantung pada mesin. Begitu juga saya pada saat itu. Nah, dari 2009 tadi ke 2016 saya melakukan tindakan cuci darah, begitu ya. Itu berat dijalanin. Tidak mudah jika seseorang itu menjalani terapi cuci darah seumur hidupnya. Karena kalau orang sudah kehilangan fungsi ginjal, dia tidak bisa lagi buang air kecil. Karena ginjal sudah rusak, tidak bisa lagi membuang racun di dalam tubuh termasuk air, begitu. Otomatis ketika kita minum ya kita bengkak dan terjadi sesak napas. Itu yang saya alamin sepanjang 7 tahun. Kadang saya sehat, kadang saya drop. Secara umum, fungsi ginjal adalah menyaring limbah dan racun dalam darah yang nantinya dibuang melalui urin. Fungsi tersebut bisa berjalan dengan baik jika masing-masing bagian ginjal bekerja dengan optimal. Lantas, bagaimana seseorang bisa divonis menderita gagal ginjal? Gejala yang dialami pasien untuk gagal ginjal kronik dan akut itu kurang lebih sama. Karena pada pasien dengan gagal ginjal akut, pasien datang dengan tiba-tiba mengalami sesak, ya, bisa mengalami henti jantung juga karena kadar kalium yang tinggi di dalam darah, dan juga pasien sangat lemas. Untuk gagal ginjal kronik, gejalanya mirip dengan gagal ginjal akut yang tadi. Namun apabila pasien mengalami gangguan ginjal di awal, itu tidak ada gejala apapun. Jadi kita tidak bisa mengetahui kalau kita ada gangguan ginjal tanpa melakukan pemeriksaan lab. Gagal ginjal merupakan kondisi yang dapat terjadi pada siapapun. Namun, terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko terkena gagal ginjal. Risiko gagal ginjal yang paling tinggi di dunia ini, in the whole world, itu adalah diabetes atau diabetes tipe 2. Jadi itu adalah penyebab tertinggi, kemudian diikuti dengan hipertensi, dan juga ada lagi yang namanya radang ginjal, glomerulonefritis. Kemudian yang terakhir adalah gangguan ginjal yang disebabkan oleh obat-obatan. Jadi biasanya obat-obatan anti nyeri yang dikonsumsi dalam waktu lama itu juga memiliki risiko tinggi mengalami gagal ginjal. Bagi pasien yang sudah mengalami gagal ginjal cukup parah, maka diperlukan prosedur dialisis atau cuci darah. Selamat pagi, pemirsa Hidup Sehat. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan hemodialisis atau cuci darah. Ingin tahu bagaimana tahapannya? Mari ikuti saya. Pemirsa Hidup Sehat, jadi yang kita perlukan untuk hemodialisis adalah suatu akses vaskuler, kita sebut akses vaskuler, jadi di mana selang itu bisa masuk ke pembuluh darah untuk menarik darah kita. Ya, jadi
secara prinsip adalah ginjal akan digantikan oleh suatu penyaring yang besarnya seperti ini. Jadi ginjal buatannya hanya seperti ini saja. Mesin ini adalah mesin yang membantu pumping dan lain-lain untuk proses penyaringan di sini. Pada saat proses hemodialisis, kita juga bisa memberikan obat-obatan sekaligus untuk pasien. Ada beberapa obat yang biasa kita berikan untuk juga bisa membantu nutrisi pasien, bisa membantu kualitas hidup pasien. Pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal juga memiliki HB yang rendah atau kadar sel darah merah yang sangat rendah. Sehingga itu perlu kita koreksi, kita berikan obat-obatan sehingga kadar hemoglobin atau HB pasien itu bisa optimal. Jadi setiap pasien resep hemodialisis yang diberikan itu tidak sama, berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien saat itu. Dari mesin ini kita bisa setting semua hal, kita tentukan waktunya berapa lama, apakah itu 4 jam atau 5 jam, kemudian kita tentukan berapa kecepatannya juga, terus kita tentukan berapa cairan yang kita ambil dari dalam tubuh pasien. Karena balik lagi pada saat kondisi ginjal sudah tidak bisa berfungsi dengan maksimal, ginjal tidak mampu mengeluarkan cairan sehingga apa yang kita minum itu tidak bisa keluar dengan maksimal. Jadi tugas dialisis ini untuk mengeluarkan racun atau limbah di dalam tubuh pasien dan juga mengeluarkan cairan yang berlebih. Halo Pak, pagi. Sehat semua kita, Dok. Gimana kabarnya hari ini? Baik dan sehat. Sehat ya. Pemirsa, kita akan menanyakan ke Bapak Reinhard ini, apa yang Bapak Reinhard rasakan apabila tidak melakukan hemodialisis atau HD? Apa yang Bapak Reinhard rasakan sebelum melakukan hemodialisis dan kemudian apa yang dirasakan juga setelah menjalani hemodialisis? Pertama, sebelum HD, sebadan saya lemah sekali. Kita mau pergi kemana-mana juga nggak bisa, pergerakan terbatas. Pokoknya nggak bisa makan susah, dan jalan juga susah. Nah sekarang setelah HD, saya itu mudah-mudahan dibimbing sama dokter saya, ini sekarang udah pada fit semua, udah kemana juga bisa. Dan juga ada satu lagi komplikasi yang lumayan berat adalah terdapat henti jantung atau tiba-tiba bisa mengalami henti jantung akibat hiperkalemi, adalah peningkatan kalium pada tubuh pasien. Ya seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak. Oke Dok, makasih Dok. Halo pemirsa, demikianlah tadi proses tahapan hemodialisis yang dilakukan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik. Semoga bermanfaat untuk pemirsa TV One.